Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Sidik Baiha, NIM 182101082. Perkenalkan, nama saya Saud Yakub Almanturnib, NIM 182101181. Nama saya Dandi Boy Suranta Tarigan, NIM 182101072. Pengertian biaya. Istilah biaya lebih banyak dijumpai di sektor bisnis atau komersial daripada di sektor publik, sehingga biaya merupakan salah satu informasi penting yang akan dilaporkan dalam laba rugi. Dunia usaha karena sifatnya yang berorientasi pada keuntungan mempunyai kepentingan terhadap informasi biaya. Karena besarnya biaya tersebut akan menentukan besarnya laba atau rugi yang diperoleh. Biaya dalam pengertian ini dipahami sebagai biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Dalam akuntansi, biaya diartikan sebagai pengorbanan sumber daya ekonomi yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pada masa sekarang dan yang akan datang. Dua istilah tersebut sebenarnya memiliki makna yang sangat berbeda, tetapi diterjemahkan sama dalam bahasa Indonesia, yaitu biaya atau expense. Expense merupakan biaya yang sudah terjadi dan oleh karenanya dilaporkan dalam laporan aktivitas yang dalam organisasi bisnis berupa laporan laba rugi atau income statement. Cost adalah biaya yang masih tersimpan yang belum menjadi biaya atau inventoriable expense. Oleh karenanya dilaporkan dalam neraca. Jadi biaya expense pada dasarnya merupakan cost yang sudah habis masa simpannya atau express cost. Istilah biaya juga seringkali dengan istilah beban yang digunakan di beberapa literatur. Kedua, pengertian belanja. Istilah belanja pada umumnya hanya digunakan di sektor publik, tidak di sektor bisnis. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama 1 tahun anggaran. Belanja pada organisasi sektor publik ini menjadi ciri khas tersendiri untuk menunjukkan keunikan sektor publik dibandingkan sektor bisnis, karena belanja di sektor publik secara konsep berbeda dengan biaya yang lebih umum digunakan sektor bisnis. Ketiga, pengeluaran. Pengeluaran merupakan komponen pos pembiayaan dalam struktur APBD yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran yang terjadi. Pengeluaran pembiayaan dapat berupa 1. Pembentukan dana cadangan. Kedua, penyertaan modal, misalnya penambahan modal pada BUMD. Ketiga, pembelian surat berharga seperti surat utang negara atau SUN atau obligasi pemerintah daerah. Keempat, pelunasan utang. Pengeluaran pembiayaan ini meskipun menggunakan uang kas daerah tidak dapat dikategorikan belanja, sebab tujuan dan mekanisme pengeluaran kasnya dan rekening kas umum daerah berbeda. Pengeluaran pembiayaan merupakan suatu bentuk pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah. 2. Konsep biaya belanja. Objek biaya. Objek biaya adalah segala sesuatu yang menjadi tujuan pembebanan biaya. Objek biaya berupa produk, barang atau jasa, program, kegiatan, fungsi, unit kerja, atau organisasi secara keseluruhan. Untuk membuat suatu produk berupa barang atau pelayanan publik diperlukan biaya. Untuk menjalankan sesuatu program, kegiatan, fungsi, dan organisasi juga diperlukan biaya. Sebab biaya maka hal-hal tersebut tidak akan terlaksana dengan baik. Kedua, alokasi biaya. Pembebanan biaya kepada objek biaya dilakukan 2 tahap, yaitu 1. Pembebanan biaya langsung ke objek biaya atau cost tracing. 2. Mengalokasikan biaya-biaya yang tidak langsung ke objek biaya atau cost allocation. Alokasi biaya adalah merupakan untuk membagi biaya atau cost sharing di antara berbagai produk, program, kegiatan, fungsi, dan organisasi karena telah mengonsumsi biaya secara bersama-sama. Alokasi biaya ini pada umumnya dilakukan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung atau overhead, seperti biaya listrik, air, pemeliharaan, dan biaya penolong lainnya.
Tujuan alokasi biaya adalah untuk menilai kinerja masing-masing unit kerja serta untuk tujuan pembebanan biaya. Dasar alokasi biaya yang paling sederhana adalah dengan menggunakan nilai rata-rata yang yaitu membagi biaya yang terjadi dengan jumlah produk, program, kegiatan, fungsi, atau unit organisasi yang ada. Yang terakhir, akumulasi biaya. Akumulasi biaya adalah penjumlahan seluruh biaya sehingga menghasilkan informasi tentang total biaya yang dikonsumsi oleh suatu produk, program, kegiatan, fungsi, atau organisasi. Akumulasi biaya tersebut meliputi biaya langsung maupun tidak langsung ke objek biaya. Yang ketiga, klasifikasi biaya atau belanja. Biaya merupakan ukuran finansial atau sumber daya yang dikonsumsi atau digunakan untuk membuat suatu produk, memberikan pelayanan publik, melaksanakan program dan kegiatan. Biaya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Pengklasifikasian biaya dapat dilakukan berdasarkan karakteristik berikut. Yang pertama, berdasarkan waktu terjadinya biaya. Yang kedua, berdasarkan reaksinya terhadap perubahan tingkat aktivitas. Yang ketiga, berdasarkan hubungannya dengan aktivitas. Yang keempat, berdasarkan pengaruhnya terhadap pembuatan keputusan. Yang kelima, berdasarkan pengaruhnya terhadap pengendalian manajemen. Dan yang terakhir, berdasarkan masa manfaat biaya. 1. Klasifikasi biaya berdasarkan waktu terjadinya. Jika terjadinya biaya, maka biaya dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, biaya historis, yaitu biaya yang sudah terjadi di masa lampau, sudah dibukukan dalam sistem akuntansi. Yang kedua, biaya sekarang, yaitu biaya yang terjadi saat sekarang yang diukur berdasarkan nilai pasar sekarang. Yang ketiga, biaya dianggarkan, yaitu biaya yang direncanakan terjadi di masa mendatang. Dan yang kedua, klasifikasi biaya berdasarkan reaksinya terhadap perubahan tingkat aktivitas. Jika dilihat dari reaksi biaya terhadap perubahan tingkat aktivitas, maka biaya dapat diklasifikasikan. Biaya tetap, yaitu biaya jumlahnya tetap tidak terpengaruh oleh aktivitas. Biaya variabel, yaitu biaya yang jumlah totalnya dipengaruhi oleh tingkat aktivitas. Semakin besar volume aktivitas, maka semakin besar juga biayanya. Biaya campuran, yaitu biaya yang memiliki karakteristik biaya tetap dan biaya variabel. Untuk aktivitas hingga level tertentu, jumlah biaya tetap, tetapi lebih dari level tertentu bersifat variabel. Berikutnya, yang pertama biaya langsung, yaitu biaya yang langsung terkait dengan kegiatan. Artinya, suatu kegiatan tidak akan terlaksana tanpa biaya tersebut. Biaya langsung meliputi yang pertama, biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya barang dan jasa. Dan yang ketiga, belanja mobil. Dan yang kedua, biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak terkait secara langsung dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan. Kaitan biaya ini dengan kegiatan bersifat tidak langsung artinya suatu kegiatan masih dapat berjalan meskipun biaya tidak langsung tersebut tidak dilakukan. Termasuk dalam biaya tidak langsung antara lain, yang pertama, biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang kedua, biaya pendidikan, pelatihan, dan pindah tugas pegawai. Yang ketiga, biaya riset dan pengembangan. Yang keempat, biaya administrasi dan umum. Dan yang terakhir, biaya penyusutan. Klasifikasi biaya berdasarkan pengaruh terhadap pengambilan keputusan dapat diklasifikasi menjadi 3, yaitu 1. Biaya tertanam atau sunk cost, yaitu biaya-biaya yang sudah dikeluarkan sehingga apapun kepuasan yang dibuat saat ini tidak dapat mempengaruhi biaya yang sudah dikeluarkan karena biaya tersebut sudah terjadi dan tidak mungkin dikembalikan lagi. Kedua, biaya relevan atau relevant cost, yaitu biaya-biaya yang masih akan dikeluarkan sehingga jadi tidaknya biaya tersebut dikeluarkan sangat tergantung pada keputusan yang dibuat. Ketiga, biaya oportunitas atau opportunity cost merupakan suatu bentuk pendapatan yang dikorbankan sehingga seolah-olah muncul biaya atas kesempatan yang dikorbankan itu.
Meskipun biaya itu tidak real, tetapi sangat penting untuk pertimbangan pembuatan keputusan karena menyangkut alokasi biaya yang paling efisien dan efektif.